Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai teknik sampling. Untuk part pertama ini kita akan membahas konsepnya dulu, lalu untuk part berikutnya kita akan membahas mengenai contoh soalnya ya. Oke, sebelum kita mulai teman-teman, kita harus tahu dulu apa itu definisi dari teknik sampling. Nah, dari sini teman-teman, teknik sampling itu adalah proses pengambilan sampel dari populasi yang lebih besar untuk mewakili karakteristik populasi tersebut. Nah, populasi itu apa? Populasi itu adalah kumpulan elemen yang ingin kita amati atau kita teliti. Contohnya begini, misalkan kita ingin meneliti tingkat kepuasan pelayanan akademik di satu universitas, maka populasinya apa? Nah, populasinya yaitu seluruh mahasiswa di universitas yang kita teliti. Nah, teknik sampling ini berperan sebagai apa? Nah, kita lihat ya. Nah, teknik sampling ini berperan sebagai teknik untuk bagaimana proses pengambilan sampel dari populasi ini menjadi representatif gitu, menjadi representatif. Oke. Nah, mengapa kita harus menggunakan sampel sih? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Jika kita punya, misalkan kita punya 2000 data nih, ya kenapa kita harus ambil 200 saja sih, misalkan dari 2000? Misalkan kenapa kita harus ambil beberapa saja dari 2000 itu? Kenapa tidak kita ambil semuanya begitu ya datanya? Kenapa kita tidak gunakan semuanya datanya? Sehingga benar-benar populasi itu datanya sudah ada kok, tinggal diambil gitu. Nah, gini teman-teman, ada alasan mengapa kita itu menggunakan sampel saja, tidak menggunakan populasi gitu. Beberapa alasannya adalah ini. Misalkan yang pertama, apabila kita tidak mungkin mengamati semua anggota populasinya, atau tidak mungkin seluruh elemen dari populasi itu kita teliti gitu. Misalkan begini, contohnya tadi, jika kita ingin meneliti tentang tingkat kepuasan pelayanan akademik di satu universitas gitu. Oke, dan pastinya populasinya itu apa? Populasinya adalah seluruh mahasiswa kan, seluruh mahasiswa yang aktif misalkan. Nah, seluruh mahasiswa yang aktif itu jumlahnya kurang lebih 20.000 misalkan. Mahasiswa yang aktif di Universitas X yang ingin kita teliti itu jumlahnya 20.000. Nah, tidak mungkin kita meminta pendapat dari 20.000 mahasiswa tersebut. Mengapa hal itu tidak mungkin? Nah, jawabannya ada di alasan yang kedua. Karena dalam penelitian itu, teman-teman, ada keterbatasan yang dihadapi gitu. Misalkan ada keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan tenaga begitu. Nah, dalam hal seperti contoh yang saya sebutkan tadi, mengapa kita tidak menanyakan semua pendapat dari mahasiswa yang aktif gitu, itu kita ada dalam keterbatasan waktu dan juga keterbatasan biaya. Dan tenaga juga bisa masuk ke sana. Misalkan keterbatasan waktu, kita butuh waktu berapa lama sih begitu untuk meminta pendapat tentang layanan akademik, kepuasan layanan akademik. Jika kita menanyakan 20.000 mahasiswa untuk lengkap seluruh populasi itu terisi penuh, datanya lengkap, kita butuh waktu berapa lama begitu. Oke, sehingga perlulah dilakukan sampel saja begitu. Kemudian alasan yang ketiga, karena elemen populasinya itu sudah homogen, elemen populasinya itu sudah sama, sehingga tidak perlu seluruhnya kita ambil, datanya sama saja begitu. Misalkan begini teman-teman, eh, ada penelitian yang populasinya tidak masuk akal kita ambil seluruhnya begitu. Misalkan begini, kita ingin meneliti kualitas jeruk dalam satu pohon. Nah, jika kita ingin meneliti nih kualitas jeruk dalam satu pohon, ya nggak mungkin semua jeruk dalam satu pohon itu semuanya kita ambil kan? Ya cukup satu aja atau beberapa saja begitu. Misalkan ada lagi contohnya nih teman-teman. Misalkan ada mangkuk, isinya tuh makanan. Kita ingin tahu rasa dari makanan ini. Rasanya itu gimana? Nah, mungkin nggak sih seluruh populasi, kan itu berarti kan seluruh yang ada di mangkok ini. Seluruh yang ada di mangkok itu semuanya kita cicipin. Padahal
Padahal tingkat kesamaan itu udah sama kan, gitu ya, udah homogen nih dalam hal ini, gitu. Jadi ya cukup sampelnya saja yang kita gunakan, gitu teman-teman. Oke? Nah, lalu syarat sampel yang baik itu seperti apa sih? Nah, syarat sampel yang baik, pertama, dia harus objektif. Objektif itu apa? Objektif itu sesuai dengan kenyataan dan representatif. Nah, ini nih yang penting nih, representatif. Mewakili keadaan yang sebenarnya di lapangan. Nah, bagaimana caranya sih supaya sampel kita itu representatif, objektif, kemudian memiliki variasi yang kecil, tepat waktu dan juga relevan. Nah, itulah bagaimana caranya proses pengambilan sampelnya itu. Proses pengambilan sampelnya itu kita gunakan teknik sampling. Gitu ya, paham ya sampai sini? Kemudian, statistik yang diperoleh untuk menjadi penduga yang baik kan kita sampel ya. Kita kan punya sampel nih yang harus kita ingat nih ya teman-teman. Aduh ini kenapa? Misalkan kita punya sampel. Nah, sampel ini kan harus prediksi ya. Ini berarti prediksi. Ini berarti prediksi. Nah, prediksi ini bagaimana caranya eh, prediksinya itu benar gitu. Harus punya syaratnya. Syaratnya apa? Pertama, dia harus unbiased. Unbiased itu apabila nilai yang kita harapkan itu sama dengan nilai parameternya. Nah, kemudian dia juga harus, statistiknya itu harus efisien. Efisien itu apa? Ketika standar error yang terkecil dibandingkan dengan standar error penduga yang lain itu menjadi nol gitu ya, menjadi nol. Standar errornya itu kecil, sedikit. Berarti kan prediksinya mendekati sempurna dong, prediksinya bagus. Mengapa? Karena selisihnya sedikit gitu ya. Kemudian yang kedua, konsisten. Apabila peluang untuk memperoleh perbedaan antara statistik dengan parameternya itu mendekati angka 0. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya, pengertian-pengertian dasar dalam teknik sampling yang harus dipahami ketika kita akan belajar teknik sampling. Yang pertama, itu adalah elemen. Nah, elemen itu apa? Elemen itu adalah unit yang digunakan untuk mendapatkan informasi, ya. Unit yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Kemudian unit observasinya itu apa? Unit di mana informasi ini diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang ketiga itu adalah unit sampling. Unit sampling itu adalah unit yang dijadikan dasar dalam penarikan sampel. Yang keempat, daftar unit. Daftar unit ini adalah daftar yang digunakan sebagai dasar penarikan sampel. Jadi kita ada daftarnya ya. Kemudian kerangka sampel. Nah, kerangka sampel ini adalah kumpulan seluruh unit dalam populasi yang akan dijadikan dasar penarikan sampel. Oke, jadi istilah-istilah ini penting untuk diketahui sehingga nanti dalam mempelajari teknik-teknik sampling yang banyak jenisnya, itu kalian paham ketika pengertian atau istilah-istilahnya itu kita sudah tahu ya. Oke, lanjut teknik sampling. Nah, teknik sampling itu teman-teman dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan random sampling, ada juga non-random sampling. Random sampling itu berarti sampelnya itu kita ambil secara acak, kemudian non-random sampling itu berarti sampelnya itu diambil tidak secara acak. Nah, random sampling ini bisa juga terkadang disebut dengan probability sampling. Kemudian jika non-random sampling ini juga terkadang dikatakan atau biasa disebut dengan non-probability sampling. Nah, apa itu random sampling dan non-random sampling? Gini ya, random sampling adalah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Ya, jadi semua anggotanya itu memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam sampel. Nah, lalu kemudian, misalkan contohnya ini, jika elemen populasinya ada 100 dan yang akan dijadikan sampel itu 25,
maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25/100 untuk bisa dipilih menjadi sampel. Jadi peluangnya sama, oke? Peluang setiap elemen untuk masuk ke dalam peluang setiap anggota populasi untuk masuk ke dalam sampel itu sama. Nah, kalau misalnya non-probability sampling, itu berarti setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel, begitu ya. Jadi peluangnya beda-beda nih. Misalkan begini, 5 elemen populasi dipilih sebagai sampel karena letaknya dekat dengan rumah peneliti, ya. Misalkan rumahnya itu dekat dengan rumah peneliti. Ya, ini atas pertimbangan tertentu ya, pastinya ada sebuah penelitian yang bisa dilakukan dengan non random sampling dan juga yang bisa menggunakan teknik random sampling atau non random sampling gitu. Sedangkan yang lainnya karena jauh maka tidak dipilih sehingga kemungkinannya menjadi nol. Ini kan berarti setiap peluang ini kan berarti semua populasi, misalkan populasinya itu kelas nih, kelas misalkan teman sekelas kita ingin belajar kelompok, misalkan kita ingin mengambil data teman-teman teman-teman kelas kita, misalnya kita ingin mengambil data bagaimana pendapat mereka tentang layanan di sekolah nih. Nah, kita ingin mengambil populasinya kan berarti semua anggota kelas ya, populasinya itu semua anggota kelas itu populasi. Nah, kita ingin menggunakan teknik non random sampling. Oh, biar datanya misalkan dengan pertimbangan tertentu ini ya, pastinya dengan pertimbangan tertentu dia ingin mewawancarai teman-teman yang sekitar rumahnya saja. Berarti kan yang jauh-jauh rumahnya itu kemungkinan untuk bisa masuk ke dalam sampelnya menjadi nol, sehingga tidak sama, begitu ya, peluangnya tidak sama. Intinya yang perlu ditekankan itu ini saja, random sampling berarti kesempatannya itu sama. Karena kenapa bisa sama? Karena sampelnya itu dipilih secara acak. Kemudian random sampling, dia tidak acak, berarti ini ada pertimbangan pribadi dari penelitinya, begitu ya. Oke, nah ini adalah teknik-teknik dalam random sampling, teman-teman. Jadi dalam random sampling itu nanti ada teknik yang namanya simple random sampling, ada namanya stratified random sampling, systematic sampling, dan cluster sampling. Jadi kita akan membahas ini satu persatu ya, teman-teman, nanti simple random sampling, stratified random sampling, kemudian systematic sampling, dan juga cluster sampling, masing-masing ini ada syarat-syarat tertentu, kenapa kita ada ciri-ciri tertentu nih, kenapa kita menggunakan teknik ini, gitu ya. Ini juga perlu dipelajarin gitu, sehingga ketika kita mau meneliti karakteristik data kita seperti apa sih. Nah, ini baiknya kita menggunakan cluster atau sistematik atau stratified atau simple begitu. Ini penting untuk diketahui oleh peneliti sehingga dapat mempermudah cara mereka untuk mengambil sampelnya dengan benar dan datanya bisa diolah dengan baik begitu. Sehingga data yang informasi kemudian yang didapat dari data tersebut dari hasil analisisnya itu bisa memberikan informasi yang baik begitu ya, bisa mendapatkan hasil analisis yang baik dan bisa digunakan dan bermanfaat gitu. Nah, jika non-random sampling itu ada namanya teknik untuk pengambilan datanya itu convenience sampling, purposive sampling, quota sampling, dan juga snowball sampling. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas satu persatu setiap tekniknya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas dulu nih keuntungan menggunakan metode sampling. Pertama, keuntungan menggunakan metode sampling tadi yaitu menghemat biaya gitu ya. Karena apa? Karena data yang dikumpulkan itu hanya sebagian dari populasi gitu. Kita tidak mengumpulkan data semua populasi nih gitu ya. Karena kita hanya menggunakan sampel. Jadi bisa menghemat biaya. Biayanya itu bisa biaya percetakan, biaya pelatihan enumeratornya, kemudian biaya pengolahannya itu bisa hemat dan kemudian data yang kita ambil juga sama gitu ya, berbeda-beda sedikit lah karena ini sifatnya statistik begitu ya. Kemudian yang kedua itu mempercepat hasil survei. Mempercepat hasil survei karena kenapa? Karena kita tadi metodenya kan kita hanya ambil datanya sebagian nih, tidak semuanya. Jadi bisa mempercepat hasil survei karena mengapa teman-teman? Misalkan kita mau meneliti, penelitian kita ingin memprediksi misalkan tujuan dari penelitian kita itu nanti hasil datanya itu nanti tuh prediksi. Nah, data yang baik itu dia itu harus up to date gitu ya, harus update gitu. Sehingga jika
kita menggunakan sampel diharapkan waktunya itu menjadi lebih tepat gitu, lebih cepat gitu ya. Karena misalkan kita ingin prediksi, contoh ya ini teman-teman ya. Misalkan kita ingin memprediksi harga beras tahun 2010 nih. Kita ingin memprediksi beras tahun 2010, tapi kita keluarkannya tahun 2012, 2011 misalkan. Nggak relevan loh kenapa orang-orang harus melihat data yang kita prediksi, sedangkan kejadiannya itu udah lewat gitu. Sehingga penting sekali dalam kita ingin melakukan penelitian, kita harus memperhatikan waktunya gitu ya. Penelitian kita itu harus relevan untuk dikeluarkan dalam saat yang tepat begitu. Karena kalau kita sudah ketinggalan waktunya, ya penelitian kita itu tidak bisa digunakan lagi, tidak menjadi informasi yang bermanfaat begitu. Kemudian cangkupan materinya itu lebih besar. Di sini dikatakan data yang diperlukan biasanya itu beragam dan cukup banyak ya, sehingga itu tidak mungkin dikumpulkan melalui pencacahan lengkap nih. Seperti yang misalkan kita sensus begitu ya, itu kan sangat terbatas dan variabelnya itu juga dibatasi untuk data yang diambil begitu. Kalau misalnya menggunakan metode sampling, karena sampelnya juga kan sampelnya itu sedikit, tidak semua populasi yang kita amati begitu, kita mendapatkan banyak informasi. Kemudian akurasinya lebih tinggi gitu ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, kalian jika ingin mempelajari teknik sampling itu bisa bisa menggunakan buku rujukan ini nih. Ini bisa kalian download kayaknya di apa namanya Genlibras itu biasa ada deh di Genlibras ya. Oke, batas itu dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga untuk materi-materi selanjutnya bisa segera terupload ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.